Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Amalia dari kelas PAI 5A akan menjelaskan hasil review skripsi saya dengan jenis penelitiannya fenomenologi untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahidah MPD. Nah, langsung saja yuk tanpa basa-basi ke pembahasannya. Baik, pertama dulu kita akan melihat identitas saya dengan nama Amalia, NIM 118111036, review skripsi fenomenologi. Nah, yang pertama ini ada identitas skripsi. Identitas skripsi sendiri ada 4 poin. Yang pertama itu judul, dengan judul skripsinya yaitu Pola Komunikasi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina Akhlak Peserta Didik di SD Negeri 93 Parandian, Kecamatan Masale, Kabupaten Endrekang, dengan nama penelitinya yaitu Jayanti dan asal perguruan tingginya yaitu UIN Alauddin Makassar, dan tahun terbit skripsi yaitu pada tahun 2017. Lalu selanjutnya pembahasan latar belakang. Latar belakang ini ada 3 poin, yaitu uraian permasalahan singkat, alasan, dan data pra penelitian. Untuk yang pertama yaitu uraian singkat permasalahan, yang mana di sini bahwa proses pendidikan itu tidak bisa kita lepas dengan yang namanya pola komunikasi. Nah, pola komunikasi yang baik pula antara guru dan peserta didik akan menghasilkan karakter yang baik pula untuk bekal masa depan peserta didik. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu turun di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak umatnya. Nah, yang kedua, karena itu peneliti ingin mencari gambaran konkret terhadap pola komunikasi guru PAI dalam pembinaan akhlak peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 93 Parandian, Kecamatan Masale, Kabupaten Endrekang. Nah, lanjut untuk data pra penelitiannya. Sayang sekali di sini saya tidak menemukan data pra penelitian dalam skripsi peneliti. Nah, maka dari itu saran saya sebaiknya peneliti dan untuk teman-teman yang lainnya bisa memasukkan data pra penelitiannya supaya memperjelas permasalahan apa yang ada di lokasi tersebut. Lalu, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Bisa teman-teman lihat di sini ada 2 pertanyaan. Nah, komentar saya di sini yaitu sebaiknya teman-teman perhatikan bagaimana penggunaan huruf kapital. Nah, bisa teman-teman lihat. Untuk pertanyaan sendiri menurut saya tidak ada masalah serta tujuannya pun tidak, hanya saja penggunaan kapitalnya. Penggunaan huruf kapital pada kata-kata. Nah, lanjut kepada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini itu peneliti menggunakan dua yaitu kegunaan ilmiah atau teoritis dan kegunaan praktis. Untuk kegunaan ilmiah ini peneliti ingin menjadikan skripsinya sebagai kontribusi para pendidik dalam membina akhlak peserta didik. Nah, untuk kegunaan praktisnya yaitu peneliti ini ingin skripsinya menjadi gambaran untuk para orang tua, guru, dan masyarakat. Sayangnya, di kegunaan praktis ini peneliti tidak memasukkan poin-poin apa saja yang terkhusus untuk guru, untuk masyarakat, dan untuk orang tua. Sebaiknya saran saya ditambahkan supaya lebih memperjelas manfaat penelitiannya itu sendiri. Nah, lanjut kepada landasan teori atau kajian pustaka. Bisa teman-teman lihat di sini ada 1, 2, 3, dan 4 teori yang dikaji dengan subteorinya yang cukup banyak. Nah, untuk sumber kutipannya menurut 2 slide ini bisa lihat bahwa tidak ada permasalahan dalam penulisan sumber kutipan. Hanya saja untuk peneliti dan teman-temannya lainnya, saran dari saya yaitu untuk memasukkan minimal 3 referensi pada setiap subteori supaya memperkaya pembahasan teori yang dikaji. Lalu lanjut kepada kajian penelitian terdahulu. Di sini ada 3 kajian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai referensinya. Nah, di sini bisa dilihat yaitu
Peneliti memasukkan di dalam skripsinya itu persamaan dan perbedaan. Persamaannya sendiri sama-sama membahas tentang pola komunikasi guru kepada peserta didik dan perbedaannya pada sumber data primer ataupun sekunder dan lokasinya di mana. Lanjut kepada pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian digunakan peneliti ini fenomenologi dan jenis penelitiannya itu menggunakan penelitian kualitatif. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini seharusnya peneliti harus cermat menempatkan mana pendekatan penelitian dan jenis penelitian itu sendiri. Karena di sini peneliti terbalik memasukkannya. Seharusnya yang benar itu pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya yaitu jenis fenomenologi. Nah, untuk pendekatan kualitatif itu yaitu pendekatan yang menggunakan data-datanya berupa kata-kata. Nah, untuk fenomenologi sendiri itu secara bahasa diambil dari bahasa Yunani yang artinya ilmu yang tampak, atau secara istilahnya itu bisa diartikan sebagai ilmu gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, lanjut kepada tempat dan waktu penelitian. Di sini sudah jelas tempatnya di mana, yaitu Sekolah Dasar Negeri 93 Parandean, Kecamatan Masale, Kabupaten Erekang, dan waktunya sendiri itu dari tanggal 6 September 2017 hingga 6 Oktober 2017. Nah, sumber data penelitian. Di sini peneliti membedakan secara jelas dalam skripsinya, yaitu ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer sendiri adalah sumber data yang diperoleh peneliti saat terjun lapangan langsung, yaitu yang digunakannya adalah 1 orang guru pendidikan agama Islam dan 8 siswa SD 93 Parandean, Kecamatan Masale, Kabupaten Erekang. Serta sumber data sekunder sendiri itu berarti sumber data yang menjadi penunjang dari data primer seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen lembaga. Nah, yang digunakannya di sini yaitu jadwal membersihkan untuk peserta didik serta jadwal sholat berjamaah peserta didik. Lanjut pada teknik instrumen dan pengumpulan data. Di dalam skripsinya ini, itu peneliti menulis bahwa instrumennya itu ialah human instrument atau peneliti itu sendiri. Nah, untuk tekniknya bisa teman-teman lihat ada 3 teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi sendiri berarti teknik yang didapatkan langsung oleh peneliti secara panca indera, yang ditangkap panca indera berupa mata, telinga, hidung, dan yang lainnya. Lalu teknik wawancara. Nah, teknik wawancara sendiri berarti teknik yang dilakukan peneliti dengan cara berkomunikasi 2 arah kepada narasumber. Serta dokumentasi yaitu teknik berupa foto-foto atau dokumen-dokumen yang lainnya. Nah, untuk instrumen atau alat pengumpulannya itu disesuaikan dengan tekniknya, yaitu teknik observasi dengan instrumennya yaitu lembar observasi dan checklist. Lalu teknik wawancara dengan alatnya pedoman wawancara, dan terakhir teknik dokumentasi, instrumennya dokumentasi foto dan arsip. Nah, jika kita hubungkan dengan pertanyaan penelitian terhadap teknik serta instrumen pengumpulan data, itu bisa kita lihat di sini teman-teman. Yang pertama itu bagaimana pola komunikasi bisa didapatkan oleh peneliti dengan cara wawancara langsung kepada guru SD Negeri 93 Parandean. Nah, yang kedua yaitu faktor pendukung dan penghambat. Ini bisa peneliti dapatkan dengan cara observasi kepada peserta didik yang terkhusus 8 peserta didik serta checklist keadaan sekolah. Untuk teknik observasi dan teknik dokumentasinya berupa arsip-arsip sekolah dan dokumentasi foto. Baik, lanjutnya pada teknik pemeriksaan keabsahan data. Nah, di sini peneliti menggunakan 2 cara, yaitu perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Nah, untuk perpanjangan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara pengamatan yang dilakukan secara berkepanjangan guna mendapatkan data yang cermat, terinci, dan mendalam. Untuk triangulasi ini peneliti
membaginya menjadi dua, yaitu sumber data dan metode. Untuk sumber data yaitu peneliti menggunakan pengecekan data, yang mana dilakukan dengan cara mengecek, cek ulang, dan cek silang. Lalu untuk triangulasi metode ini dilakukan lagi dengan dua cara, yaitu yang pertama membandingkan hasil wawancara sebelum dan sesudahnya, dan membandingkan hasil pengamatan sebelum dan sesudahnya. Nah, begitu. Lalu untuk teknik analisis data, yaitu pembahasan yang terakhir. Nah, di sini peneliti menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman. Nah, pada dasarnya kalau penelitian kualitatif ini hampir seluruh penelitiannya menggunakan teknik analisa data Miles dan Huberman. Nah, di sini ada tiga cara, yaitu baik untuk reduksi data sendiri atau data reduction. Nah, di sini peneliti itu menganalisis data itu secara tajam dan mendalam guna untuk mengetahui mana data-data yang perlu diambil dan mana data yang tidak perlu diambil. Lalu yang kedua atau penyajian data atau display data display. Nah, di sini itu penyajiannya dilakukan dengan cara pola berhubungan supaya dapat mudah dipahami oleh pembaca dan peneliti. Lalu yang ketiga, verifikasi atau penarikan kesimpulan. Nah, di sini gunanya untuk mencari jawaban dari permasalahan apa yang diteliti oleh peneliti. Nah, untuk komentar saya sendiri, yaitu di dalam skripsi peneliti, di sini peneliti ada menggunakan kata bahasa asing. Nah, sebaiknya ketika peneliti atau teman-teman ingin menggunakan kata bahasa asing, sebaiknya ditulis dengan huruf miring. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Untuk pembahasan kali ini akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Dadah! Bye. Untuk penjelasan tadi semoga membantu teman-teman ya. Nah, yang terakhir ini saya akan menjelaskan yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini bisa saya ambil yaitu ada dua, yaitu positif dan negatif. Untuk poin positifnya yaitu yang pertama, peneliti itu menambahkan persamaan dan perbedaan pada kajian terdahulu di dalam skripsinya. Nah, ini menjadi poin plus buat peneliti untuk menambah wawasan pada pembacanya. Lalu yang kedua, ini peneliti membedakan secara jelas mana sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, untuk memudahkan juga kan pada pembacanya. Lalu yang ketiga yaitu peneliti juga menambahkan lampiran berupa pedoman wawancara, lembar observasi, checklist, dokumentasi, serta foto-foto. Nah, ini menjadi poin tambahan untuk penelitinya. Serta untuk poin minusnya sendiri yaitu yang pertama, peneliti tidak memasukkan data pra-penelitian. Nah, sebaiknya peneliti itu menambahkan data pra-penelitian yang tadi. Nah, untuk yang kedua yaitu peneliti salah menempatkan mana pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Nah, untuk teman-teman yang lain dan juga peneliti jangan sampai terkecoh. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan kata bahasa asing yang tidak ditulis dengan huruf miring. Nah, untuk kaidah penulisan kalau kita menggunakan kata bahasa asing itu sebaiknya ditulis dengan huruf miring. Dan yang terakhir yaitu penulisan subbab menurut saya ada beberapa yang membingungkan sehingga membuat maknanya sedikit berbeda dengan maksud peneliti dan yang sebenarnya. Nah, begitu. Sekian dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa untuk teman-teman segera like, komen, dan tekan tombol subscribe untuk channel ini supaya channel ini bisa bermanfaat lebih kepada orang-orang di luar sana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.